Hukuman mati, wah ini topik yang selalu panas ya. Bukan cuma di ranah hukum, tapi juga di dalam gereja. Buat umat Kristen, ini bukan sekedar soal boleh atau tidak boleh, tapi menyangkut pertanyaan yang lebih dalam soal keadilan, belas kasihan, dan bahkan tentang siapa Tuhan itu sendiri. Yuk kita coba kupas tuntas berbagai pandangan etika Kristen soal isu yang super kompleks ini. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kalau ada kejahatan yang luar biasa keji, keadilan yang sejati itu bentuknya kayak gimana sih? Apakah tujuannya itu untuk memperbaiki si pelaku? Atau untuk membalas perbuatannya setimpal? Atau mungkin ada jalan tengahnya? Nah, ini dia dilema yang coba dijawab dari berbagai sudut pandang dalam etika Kristen. Ternyata di kalangan Kristen sendiri ada 3 kubu utama dalam perdebatan ini. Yang pertama ada rehabilitasionisme yang sama sekali menolak hukuman mati. Terus ada rekonstruksionisme yang justru mendukungnya secara luas banget berdasarkan hukum di Perjanjian Lama. Dan yang terakhir retribusionisme yang sering dianggap sebagai jalan tengah di antara keduanya. Oke, kita mulai dari pandangan yang pertama dulu ya, yang ada di satu ujung spektrum. Pandangan yang fokusnya pada rehabilitasi. Inti dari rehabilitasionisme ini sebenarnya sederhana banget. Keadilan itu tujuannya buat memperbaiki orang, bukan buat balas dendam. Jadi, menurut mereka, sistem hukum itu seharusnya fokus untuk mereformasi pelaku kejahatan, bukan cuma menghukum. Kalau pola pikirnya begini, hukuman mati jadi nggak mungkin kan? Soalnya, hukuman mati itu menutup semua pintu untuk perbaikan. Argumen mereka ini kuat banget loh. Akarnya dari ajaran Yesus soal belas kasihan dan pengampunan, yang mereka yakini menggantikan hukum mata ganti mata di Perjanjian Lama. Secara teologis, mereka bilang hukuman mati itu secara permanen menutup kesempatan seseorang buat bertobat. Terus ada juga argumen praktis yang sangat kuat. Gimana kalau ternyata salah orang? Resiko mengeksekusi orang yang nggak bersalah itu fatal dan nggak bisa diubah lagi. Nah, sekarang kita pindah ke kutub seberangnya. Pandangan kedua ini namanya rekonstruksionisme. Dan pendekatannya, wah, beda 180 derajat. Kalau kaum rekonstruksionis, mereka percaya kalau hukum moral Tuhan di Perjanjian Lama itu sifatnya abadi dan berlaku buat semua masyarakat kapanpun dan dimanapun. Jadi, buat mereka, tujuan keadilan itu bukan rehabilitasi, tapi menegakkan standar Tuhan. Pemerintah, dalam pandangan ini, diberi mandat ilahi untuk menjalankan hukum-hukum tersebut ya, termasuk hukuman mati. Biar lebih kebayang, hukum Musa itu mencantumkan hukuman mati buat banyak banget pelanggaran. Jauh lebih banyak dari yang ada di daftar ini. Totalnya ada lebih dari 20 loh. Ini nunjukin betapa seriusnya pandangan rekonstruksionis dalam menerapkan standar Alkitab secara harfiah ke dalam hukum modern. Bagi mereka, ya inilah keadilan yang sesungguhnya, hukum Tuhan yang diterapkan tanpa kompromi. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Dari tujuan keadilan, cara mereka menafsirkan Perjanjian Lama, sampai cara mereka memandang teladan Yesus. Dua-duanya ini menawarkan visi yang sangat kontras. Di satu sisi, fokusnya ke pemulihan. Di sisi lain, kepatuhan mutlak pada hukum ilahi. Beda banget. Nah, di antara dua kutub yang ekstrem ini ada pandangan ketiga, dan pandangan inilah yang paling umum dipegang oleh banyak orang Kristen evangelis hari ini. Yuk kita lihat pandangan retribusionisme. Kaum retribusionis ini setuju kalau tujuan keadilan itu adalah hukuman. Tapi, nah ini kuncinya, mereka nggak mendasarkan argumennya pada hukum Musa yang dianggap spesifik untuk bangsa Israel kuno. Sebaliknya, mereka merujuk pada sebuah prinsip yang mereka yakini jauh lebih tua dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia. Ini dia ayat kuncinya dari kitab Kejadian. Perintah ini diberikan kepada Nuh sesudah peristiwa air bah. Jadi, ini jauh sebelum ada bangsa Israel atau hukum Musa. Makanya, para penganut retribusi melihat ini sebagai mandat universal buat semua orang. Prinsip nyawa ganti nyawa di sini dianggap sebagai dasar bagi pemerintah manapun untuk melindungi kesucian hidup manusia karena kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Dari prinsip tadi, muncullah argumen-argumen inti mereka. Pembunuhan itu dianggap kejahatan yang unik, karena itu sama saja dengan menyerang citra Tuhan yang ada di dalam diri korban. Makanya, hukuman yang setimpal, ya nyawa si pembunuh. Selain itu, mereka juga berargumen kalau hukuman mati adalah satu-satunya cara yang pasti untuk melindungi masyarakat dari pembunuh-pembunuh paling berbahaya. Jelas banget ya, dari ketiga pandangan ini kita jadi tahu kalau nggak ada jawaban tunggal atau yang gampang dalam kekristenan soal hukuman mati. Ini adalah perdebatan yang sangat kompleks dan pastinya akan terus berlanjut. Kalau kita rangkum, perbedaannya jadi jelas banget.
Rehabilitasionisme menolak hukuman mati atas dasar belas kasihan. Rekonstruksionisme menerimanya secara luas berdasarkan hukum Musa. Dan retribusionisme menerimanya secara terbatas dengan landasan mandat universal kepada Nuh. 3 jalan yang berbeda, tapi yang menarik, semuanya berasal dari teks suci yang sama. Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Nggak peduli Anda seorang Kristen atau bukan, tantangan untuk menyeimbangkan tuntutan keadilan, panggilan untuk berbelas kasihan, dan kebutuhan akan hukum itu adalah salah satu dilema paling mendalam bagi masyarakat manapun. Nggak ada jawaban yang gampang, dan perdebatan ini mengingatkan kita betapa rumitnya perjuangan untuk menciptakan dunia yang benar-benar adil.